Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
kata Maria kepada malaikat itu. "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tegar dalam cobaan. Dalam diri manusia ada kecenderungan menolak saat orang lain meminta bantuan. Penolakan itu bisa secara terbuka atau langsung, bisa secara sopan, bisa juga dengan sikap dingin dan diam tanpa jawaban. Apalagi yang meminta adalah orang yang berseberangan dengan diri kita atau mereka yang tak cocok dengan kita, apalagi yang pernah melukai hati kita. Permintaan mereka bakal tidak dikabulkan. Saudara terkasih, kehadiran malaikat Gabriel yang datang kepada Maria menimbulkan tanda tanya dan keterkejutan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Itulah pertanyaan sederhana dari gadis belia saat itu. Orang cenderung mengatakan, "Jadi Bunda Maria itu enak ya. Menjadi ibu Yesus, terpilih lagi, tentu hidupnya sudah terjamin." Apakah kita ingat saat akan melahirkan Yesus, tidak ada satu penginapan pun yang memberikan tumpangan? Setelah melahirkan keluarga kudus, harus mengungsi ke Mesir. Ketika berumur 12 tahun, Maria dan Yosef disibukkan dan menjadi lelah karena Yesus hilang. Ternyata ia masih tinggal di Bait Allah di Yerusalem. Ketika mengajar, Yesus dikatakan kerasukan setan. Ibu mana yang rela anaknya dikatakan tidak waras? Di tengah-tengah berkarya, anaknya ditangkap, diadili, dan dipaksa memanggul salib, jatuh beberapa kali, dimahkotai duri, dan akhirnya dipaku di kayu salib. Bagaimana hati ibunya? Lalu bayangkan jenazah Yesus di pangkuan ibunya. Lengkap sudah kesedihan seorang perempuan yang dipilih Tuhan dalam karya keselamatan. Saudara-saudari terkasih, kesulitankah yang dikehendaki Tuhan? Tidak sama sekali.
Sesuatu yang berkualitas biasanya sulit digapai. Jika ingin mendapatkan hal biasa dan tak berkualitas, itu gampang saja didapat tanpa kesulitan. Tetapi namanya hal yang besar, apalagi mulia dan agung, itu harus digapai dengan kerja keras, kesulitan tingkat tinggi, bahkan derita. Allah tidak menimpa derita dan kesulitan kepada Maria dan Yosef. Tetapi itulah jalan menuju keagungan, kemuliaan, keselamatan yang tidak mudah didapat, tetapi harus dilakukan dengan pengorbanan. Maka janganlah bersikap remeh terhadap kesulitan, jangan pula menghindarkan diri dari kesulitan dan tantangan. Hadapilah itu semua dengan berani dan penuh iman, niscaya hal terbaik akan terbit di ujung perjuangan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.